kenapa sih kalau dipikir-pikir dari SMP, SD, SMP sampai SMA aku belum mendapatkan sekolah favoritku. Kenapa ya? Ya karena kayaknya aku ngelakuin semuanya tuh kayak setengah-setengah gitu loh. Aku masih belum bisa belajar yang 100% serius. Ya nggak tahu ya kenapa. Jadi aku ya susah konsisten dulu guys. Jadi ya, bingung juga ini aku. SD ke SMP aku gak pernah dapet SMP favoritku. Jadi SMP favoritku itu SMP 1 Nganjuk ya sama SMP 4 sih, kayak minimal 2 itulah keterima. Ternyata enggak, aku ke SMP Bogor. Yang kedua itu pas SMP ke SMA itu aku daftar di 3 sih sebenarnya. Ini 3 yang terakhir ini pilihan terakhir ini SMA 1 Joso nih ya. Ini yang satu itu aku dari SMA 1 Nganjuk semasa ya. Terus yang kedua ini SMP 3 Nganjuk. Dengan pedenya aku kayak wah keterima lah. Ternyata no, ternyata aku keterimanya di SMP 1 Joso. Terus pas di ini perkuliahan ini aku juga keterimanya di kayak aku lebih cari aman sih ke UPN Veteran Jawa Timur. Sebenarnya aku sih kayak pengen, maaf ya, sebenarnya aku pengen kayak UB aku mau, UNER aku mau, IPS aku mau. Udah, aku pengen banget mereka. Oke. Ya kuncinya itu emang konsistensi guys. Kayak aku orangnya kurang konsisten itu aja sih. Jadi aku harus menemukan solusinya. Nah apa sih solusinya? Terus aku juga kesusahan banget, apalagi di jurusan aku itu jurusan sains data ya. Aku dari sains data Fakultas Ilmu Komputer di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, aku milih sains data karena proses kerjanya kedepannya itu kayak luas. Kita bisa masuk ke bisnis, terus ke kesehatan juga bisa. Amin, semoga sih, semoga apa yang aku ucapkan ini beneran. Terus pokoknya kita bisa mencar ke mana aja gitu loh, soalnya setiap rumpun atau setiap bidang itu butuh yang namanya data. Oke. Terus kenapa sih alasan aku udah ya tadi alasannya. Terus apa ya, pokoknya aku di masa kuliah ini selama 4 tahun dan aku komitmen semoga bisa lulus tepat waktu. Terus aku juga pengen, yang pertama aku pengen dapat IP dan IPK, pokoknya yang terbaik, yang memuaskan. Terus aku bisa lancar ngomong di depan umum, kayak ya lancar ngomong pede gitu loh. Terus yang ketiga aku juga pengen join kepanitiaan itu dalam arti ya aku bisa menambah relasiku teman-temanku gitu, walaupun aku nggak se ekstrovert mereka, walaupun MBTI ku iya ini introvert, tapi aku kadang setengah-tengah tuh kan. MBTI aku aja setengah-setengah, jadi kayak aku ambivert, jadi aku bisa ke introvert bisa ke extrovert gitu. Terus abis itu aku komitmen juga pengen banget itu join penelitian atau project-project itu. Terus aku terinspirasi sama pemateri seminar yang kemarin itu, namanya Kak siapa ya, Kak Putu. Aku semua kayak beliau ini yang mendirikan Fly High itu sebuah perusahaan yang masya Allah udah besar. Dan aku pas kemarin itu pematerinya itu kayak oh my god keren banget. Aku nggak bisa berhenti ngatain keren banget gitu. Terus abis itu apa ya, pastinya di jurusan sains data ini kayak apa ya, di dailynya itu bakalan kayak di daily pemrograman ataupun buku-buku yang akan digunakan atau jurnal-jurnal yang akan digunakan itu pastinya bacaannya itu berbasis bahasa Inggris. Nah itu merupakan salah satu kelemahanku ya, aku masih belum bisa lancar dalam speaking bahasa Inggris atau kayak apa ya, membuat conversation atau dialog dalam bahasa Inggris itu. Nah maka dari itu aku ini sekarang lagi nyari ini. Nah dan kebetulan aku dapat satu aplikasi atau satu website ini yang kayak top market banget. Namanya itu yaitu Cakap. Nah kalian tahu gak sih kalau Cakap itu punya beberapa fitur, jadi mana itu kalian bisa fitur kayak bisa belajar online, yang pastinya online, yang dimana dengan belajar online itu kalian bisa lebih fleksibel, jadi kalian bisa belajar di mana-mana. Terus kalian juga diajarin sama tutor yang hebat-hebat banget. Terus yang pastinya kalau misalnya kalian langganan di Cakap ini, kalian bakalan dapat harga yang lebih murah, yang lebih miring, yang pastinya cocok buat kantong pelajar. Yang pastinya itu deh.
Intinya, aku percaya setiap mimpi butuh usaha, dan salah satu usaha nyata yang aku lakuin sekarang adalah dengan ningkatin skill bahasa Inggris bareng Cakap. Karena dengan Cakap, aku ngerasa punya partner belajar yang selalu siap nemenin perjalanan kuliahku. Semoga dengan langkah kecil ini, aku bisa ngewujudin ambisiku, keluar dari pola yang setengah-setengah gitu, dan jadi versi terbaik dari diriku. Aku Eva Diaksta, dan ini rencanaku. Thank you!